Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asrina Ajahra dari kelas 11 MIPA 3 nomor urut absen ketiga. Nah, jadi di sini saya akan melakukan suatu percobaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi laju. Nah, salah satu dari percobaan itu yaitu mengenai bagaimana sih pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Lalu seperti apa sih percobaannya itu? Mari kita lihat dan simak videonya ya. Nah, untuk alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini adalah 2 saset adem sari, 1 gelas yang berisi air panas, dan 1 gelas yang berisi air dingin. Dan yang terakhir adalah stopwatch untuk menghitung waktu pelarutan pada masing-masing gelas. Setelah itu, langkah-langkah dan prosedur kerja pada percobaan ini diantaranya: pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, lalu masukkan 2 saset serbuk adem sari pada tiap-tiap gelas yang berisi air panas dan air dingin atau suhu normal secara bersamaan. Ketiga, bersamaan dengan dimasukkannya serbuk adem sari pada tiap-tiap gelas, hitunglah waktu pelarutan menggunakan stopwatch. Keempat, tunggu hingga kedua serbuk adem sari dalam gelas larut. Kelima, lalu catatlah berapa lama waktu pelarutan pada masing-masing gelas berdasarkan serbuk adem sari mana yang terlarut lebih cepat dan terlarut lebih lambat. Dan keenam, percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi selesai. Berdasarkan percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi, kita dapat menyimpulkan bahwa suhu ternyata memiliki pengaruh dalam laju reaksi. Terbukti dari data hasil percobaan terkait gelas yang berisi air panas membuat serbuk adem sari cepat larut dengan waktu yang singkat. Sedangkan pada gelas yang berisi air suhu normal, serbuk adem sari yang larut dapat dikatakan lebih lambat dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding serbuk adem sari yang terlarut dalam air panas. Ini juga berhubungan dengan kecepatan reaksi kimia dan suhu saat reaksi berlangsung. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat reaksi berlangsung. Dari percobaan tersebut, larutan dalam gelas yang berisi air panas adalah suhu yang mampu membuat reaksi berlangsung paling cepat dibanding suhu pada larutan gelas yang berisi air dengan suhu normal, di mana di suhu ini reaksi berlangsung selama 121,98 sekon atau setara dengan 2 menit lebih 1,98 sekon. Sedangkan pada larutan air panas, reaksi berlangsung selama 59,39 sekon. Dengan demikian, itu membuktikan bahwa suhu berpengaruh terhadap laju reaksi karena laju reaksi pada suhu rendah dan suhu tinggi itu berbeda. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Semakin rendah suhu, maka semakin lambat laju reaksi. Tinggi rendahnya laju reaksi dapat dilihat dari cepat atau lambatnya perubahan yang terjadi. Pada saat kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi, karena dengan naiknya suhu, energi kinetik partikel zat-zat meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyak efektif yang menghasilkan perubahan. Hal ini terjadi karena tumbukan antar partikel di dalam suhu yang tinggi itu lebih keras dibandingkan dengan tumbukan antar partikel di dalam suhu normal ataupun rendah, sehingga peluang terjadinya reaksi kimia semakin besar. Nah, semuanya itu merupakan salah satu percobaan terkait pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
airnya dan cuka. Lalu masukkan cuka 10 sendok. Setelah itu, tambahkan air hingga menjadi 50 ml. Dan masukkan ke dalam cup A. Lalu lakukan yang sama untuk cup B. Setelah itu, di sini telah ada 2 potongan dari cangkang telur, yang satu potongan besar dan yang satu potongan kecil. Kita masukkan bersamaan ke dalam cup A dan B dalam waktu 10 menit dan lihat apa reaksi yang terjadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Hidayah dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Percobaan yang akan saya lakukan ini menggunakan potongan daging ayam dan daun pepaya. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh daun pepaya terhadap proses pematangan daging ayam. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video yang telah saya buat berikut. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya, yaitu potongan daging ayam, daun pepaya, dan air yang telah dididihkan atau air mendidih. Lalu bungkus salah satu potongan ayam menggunakan daun pepaya. Yang pertama, kita rebus potongan ayam yang tidak dibungkus menggunakan daun pepaya dengan air mendidih. Pastikan air yang digunakan untuk merebus potongan ayam sudah mendidih. Rebus potongan ayam selama 10 menit. Selanjutnya, kita rebus ayam yang dibungkus menggunakan daun pepaya dengan air yang mendidih selama 10 menit juga. Setelah pas 10 menit, angkat dan tiriskan potongan daging ayam. Berikut adalah hasil daging ayam yang sudah direbus tanpa daun pepaya dan yang masih dibungkus dengan daun pepaya. Selanjutnya kita akan membuka daging ayam yang masih dibungkus dengan daun pepaya dan kita akan bandingkan tekstur dari hasil pematangan potongan daging ayam yang menggunakan daun pepaya dan yang tidak menggunakan daun pepaya. Setelah ayam yang tidak menggunakan daun pepaya direbus dan yang menggunakan daun pepaya direbus, kita lihat perbedaan yang terjadi di antara kedua ayam yang menggunakan daun pepaya dan yang tidak menggunakan daun pepaya. Dengan waktu merebus yang sama, ayam yang tidak menggunakan daun pepaya masih agak keras, dan yang menggunakan daun pepaya terasa lebih empuk. Sedangkan yang tidak menggunakan daun pepaya masih agak keras. Yang menggunakan pepaya lebih empuk. Jadi perbedaannya, daging ayam yang direbus tanpa menggunakan daun pepaya dengan waktu yang sama dengan daging ayam yang direbus menggunakan daun pepaya dengan yang waktu yang sama pula hasil tekstur akhirnya berbeda. Yang tidak menggunakan daun pepaya lebih keras dan yang menggunakan daun pepaya lebih empuk. Nah, tadi adalah video percobaan yang telah saya lakukan. Kesimpulan dari percobaan yang telah saya lakukan itu adalah daging ayam yang direbus tanpa menggunakan daun pepaya, teksturnya lebih masih keras dibandingkan dengan daging ayam yang direbus dengan menggunakan atau dibungkus dengan daging pepaya. Hal itu dikarenakan karena pada daun pepaya terhadap enzim papain yang dapat memecah protein dan melunakkan serat-serat pada daging sehingga membuat daging menjadi lebih cepat lunak. Kesimpulannya berarti pengaruh katalis berpengaruh terhadap cepatnya laju reaksi. Sekian video percobaan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga videonya dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.